Halo semua, perkenalkan nama aku Risa Lakesha Tora, NIM aku 3337240041. Aku dari kelas B Informatika. Coba deh, teman-teman, kalian perhatiin sekitar kalian. Entah di media sosial, di jalanan, atau bahkan di lingkungan kampus, masih banyak banget kata yang bentuknya itu tidak baku loh. Nah, maka dari itu, aku di sini akan bahas kata-kata yang sering keliru dan kenapa sih kita harus pakai kata-kata yang baku. Dalam bahasa baku, kita berpegang pada ejaan yang sudah ditetapkan di KBBI. Jadi, meskipun banyak orang yang terbiasa dengan menyebut apotik, tapi yang benar adalah apotek, memakai bahasa baku itu penting loh, supaya tulisan kita itu jelas, sopan, dan dapat dipahami oleh semua orang. Apalagi kalau kamu sedang menulis caption informatif, artikel, ataupun pesan resmi. Nah, contoh-contoh kata yang sejenis selain apotik itu ada izin. Nah, kata bakunya itu adalah izin. Lalu ada resiko, kata bakunya itu risiko. Lalu ada aktivitas, lalu kata bakunya itu aktivitas pakai V. Lalu ada atlet, sedangkan kata bakunya itu adalah atlet. Nah, lihat kan, kadang cuma beda satu huruf, tapi artinya itu tetap sama sih. Bedanya di ketepatan dari penulisannya. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks bahasa Indonesia, kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaannya sesuai dengan apa yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Intinya, kata baku merupakan sebuah kata yang sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan dan KBBI. Kata baku digunakan untuk berbagai hal yang berbau resmi, entah itu surat menyurat, perihal kedinasan, penelitian akademik, atau yang lainnya. Beberapa contoh penggunaan kata baku yaitu pembuatan karya ilmiah, pembuatan surat resmi, pembuatan laporan, pidato kedinasan, dan pembuatan surat lamaran kerja. Sebaliknya, kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang ada. Kata tidak baku juga memiliki ejaan yang tidak sesuai dengan KBBI. Kata tidak baku biasanya muncul karena adanya kebiasaan menggunakan sebuah kata yang salah, baik dalam penulisan maupun pengucapan. Karena faktor kebiasaan dan tidak pernah diperbaiki, maka kata tidak baku tersebut menjadi ada dan akhirnya sering digunakan. Kata baku dapat diidentifikasi dengan berbagai ciri-ciri yang bisa kamu temukan. Ciri-ciri kata baku antara lain adalah tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing, digunakan sesuai dengan konteks kalimat, tidak terkontaminasi atau tidak rancu, dan tidak mengandung arti pleonasme, yaitu kata-kata yang berlebihan, misalnya agar, supaya, bagus, dan hasilnya. Ciri-ciri kata tidak baku merupakan kebalikan dari ciri-ciri kata baku, sehingga ciri-ciri kata tidak baku adalah dipengaruhi oleh bahasa asing, dipengaruhi oleh bahasa daerah, terkontaminasi atau rancu,
banyak digunakan dalam bahasa gaul atau percakapan sehari-hari. Nah, kata tidak baku biasanya digunakan dalam bahasa pergaulan sehari-hari, seperti ketika seseorang berbicara kepada teman, keluarga, dan sebagainya. Juga dalam bermedia sosial, banyak yang menggunakan kata tidak baku. Fungsi kata tidak baku dalam hal ini tidak lain adalah untuk menambah keakraban seseorang dengan lawan bicaranya. Beberapa karya sastra juga ada yang menggunakan kata tidak baku. Salah satunya adalah cerpen. Nah, jadi sekarang jangan sampai salah lagi ya. Kalau kamu mau beli obat, tulisnya itu apotek bukan apotik. Nah, bahasa baku itu bukan soal kaku, tapi soal kebiasaan yang benar.